kami mau mempersiapkan diri kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu itu yang akan menerangi setiap langkah kami, setiap pemikiran-pemikiran kami. Dan biarlah ketika kami mengambil keputusan dalam hidup kami Tuhan, firman-Mu menuntun kami. Ku siap terima
Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, terberkatilah Engkau yang Maha Kudus, penebus Israel, Adonai Sebaot. Bapa, anak-anak sekolah sahabat yang Tuhan ini milik-Mu ya Bapa, yang mereka datang kepadamu ya Bapa, untuk Engkau Tuhan menjamah mereka, memberkati mereka semua anak sekolah sahabat, yang ada di bait-Mu ya Tuhan di tempat ini, maupun yang ada di tengah-tengah keluarga, umat-Mu yang mengasihi Engkau yang tidak dapat datang ke tempat ini Bapa. Tuhan hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau mau pakai Tuhan para imam kepala keluarga untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk menjamah anak-anak sekolah sahabat yang ada di tengah keluarga mereka. Bapa, berkenanlah Engkau Tuhan, Engkau menjamah, menguduskan Tuhan, mengurapi Tuhan mereka dengan minyak urapan yang Engkau jamah, dan Engkau meteraikan nama-Mu yang Maha Kudus. Bapa Yahweh Tuhan kami, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Jadilah rancangan-Mu, jadilah kehendak-Mu sebagaimana perintah-Mu, agar nama-Mu ada pada dahi kami, orang yang percaya kepadamu Bapa Yahweh Tuhan kami, Engkau meteraikan dengan keselamatan dari nama-Mu yang Maha Kuasa. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhan kami kekal selama-lama. Haleluya, haleluya, amin. Tadaikan pujian Bo Ruah Elohim. Ruah Elohim, Umaleh nafsi, Adekotanu keladi, Prabekanu hafetsi, Ananu masih modalamu. Musik jalan terus. Pecado cafetzi ananu mas minimota lafu baru lava baru
Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, yang telah menjamah anak segala sahabat, baik di tempat baik-Mu di tempat ini maupun di tengah-tengah keluarga. Bapa, terima kasih buat rancangan-Mu, buat rencana-Mu yang indah atas mereka. Mereka adalah generasi penerus ya Tuhan, generasi pemenang di kemudian hari. Melalui mereka kelak nama-Mu Tuhan semakin masuk di tengah bangsa ini. Melalui mereka kelak banyak jiwa akan diselamatkan. Bapa, perlindungan malaikat-Mu, serafim-Mu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, tidak ada kecelakaan, kebinasan, kekejutan menimpa mereka. Sebab Bapa, hamba percaya Tuhan, nama-Mu yang berkuasa ada pada mereka. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhanku yang memberkati masa depan mereka yang indah. Demi Putra-Mu Yesua, Roh Kudus, hamba berdoa mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih. Kita akan baca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Tuhan, kami merindukan Tuhan tuntunan-Mu melalui dafar-Mu, kebenaran-Mu, sabda-Mu ya Bapa. Tuhan, ajar-ajari kami pada hari ini, kami membutuhkan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah makanan yang sempurna. Oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dapat menguduskan kami, dapat memberkati, menjadi suluh bagi jalan hidup kami Tuhan. Sebab itu tuntunlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhan kami kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin. Kita buka dalam Yeremia. Kitab Yeremia, kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasal 33, kita akan baca ayat 1 sampai ayat 3. Kita akan baca bersama-sama, baik yang di tengah keluarga. Yeremia 33 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat semua, kita akan baca. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Datanglah firman Bapa Yahweh untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu bunyinya. Beginilah firman Tuhan Yahweh yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan Yahweh ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mempercayainya dan mau melakukannya. Hari ini Tuhan menyampaikan kepada kita bagaimana Tuhan berbicara. Tuhan memakai Nabi Yeremia, bahkan dikatakan Tuhan berbicara dia sampai 2 kali untuk menyampaikan hal yang sangat penting ini. Kalimat firman Tuhan yang kita baca barusan adalah kerinduan Tuhan atas umatnya supaya umatnya itu mendapatkan keselamatan. Saya akan ulangi kembali. Datanglah firman Yahweh untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu bunyinya. Beginilah firman Tuhan Yahweh yang telah menjadikan bumi
dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan Yahweh ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara yang kekasih, firman ini adalah firman yang berlaku sampai saat ini. Firman Bapa telah disampaikan kepada umatnya, kepada Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada umat Israel dan juga kepada semua orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Selamat datang Mbak Winarti. Sini Mbak, di bangku masih ada kosong. Ayo. Ya, kita lanjutkan. Bapa Yahweh memakai Nabi Yeremia, walaupun dari Nabi Yeremia kalau kita membaca riwayatnya begitu Haleluya. Saudara yang kekasih, kalau kita membaca perjalanan hidup Yeremia, dia juga sebagai nabi yang dipakai Tuhan, bukan mulus-mulus kehidupannya. Ya, dia bahkan sampai dia di penjara, dia mendapatkan tekanan karena dia berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada para pembesar-pembesar pada waktu itu di zaman Nabi Yeremia. Tetapi Tuhan bersabda kepada dia meskipun dengan kondisi apapun, dan dia terus menyampaikan apa yang Tuhan mau. Hari ini Tuhan menyampaikan supaya umat yang dia kasihi, umat yang dia pilih, umat yang mau percaya kepada dia, kepada Bapa Yahweh, maka mereka akan mendapatkan keselamatan. Caranya gimana? Caranya Tuhan katakan, berserulah kepadaku. Mengapa Tuhan memperkenalkan namanya, memberitahukan namanya, supaya orang bisa tepat berseru kepada Tuhan yang tepat, kepada Dia Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Ya, tujuannya apa, saudara yang kekasih? Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan jawaban dan mendapatkan hal-hal yang besar, bahkan hal-hal yang besar yang tidak pernah kita ketahui. Sementara saudara yang kasih, kuasa kegelapan mencoba untuk menutup-nutupin nama Bapa Yahweh, sehingga orang tidak berseru lagi kepada Tuhan, kepada nama itu tidak lagi mereka berseru, tetapi sudah mensubstitusinya, sudah menggantinya dengan sebutan lain. Saya ulangi ayatnya.
Beginilah firman Bapa Yahweh yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Yahweh ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Ada perkara besar yang Tuhan janjikan bagi orang yang tulus hati dan yang percaya dan mau berseru-seru kepada Bapa dengan hati yang tulus, dengan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Saya melihat bagaimana kuasa kegelapan mencoba menutup-nutupi nama Bapa. Ya, saya sampaikan berulang-ulang tidak bosan-bosan karena ini kunci tanda kita percaya kepada Dia, tanda kita mau diberkati oleh Dia Sang Pencipta yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Bapa memberitahukan dari awal bahwa Dialah yang menjadikan segalanya. Awalnya Dia memperkenalkan dirinya dan kemudian memberitahukan perbuatannya yang ajaib dengan menciptakan langit dan bumi. Lalu Dia sampaikan, aku yang besar ini, aku yang dahsyat ini, aku yang telah menegakkan bumi ini, aku mau menunjukkan kepada kalian, kepada kamu yang percaya kepadaku, perkara-perkara besar. Tapi kalau nama itu disubstitusi, nama itu diganti, nggak cocok lagi. Nggak tepat lagi, karena keinginan Bapa semua terpusat kepada namanya yang kudus. Karena nama itu ada kemuliaan, ada reputasi, ada kehebatan, ada kemuliaan, ada keagungan, dan ketika nama itu diserukan, disitulah terjadi hal-hal yang hebat. Nggak bisa meleset, rumusnya itu harus tepat, harus cocok, harus match, harus pas. Itu sebabnya saudara yang kekasih, Yesua mengajarin murid-muridnya ketika Dia ada dalam dunia, Dia juga mengajar berdoa kepada orang-orang yang diajarnya untuk mereka supaya meminta kepada Bapa apa yang mereka perlukan. Kalau kamu berdoa, mintalah kepada Bapa. Ya, Yesua mengajar kita supaya kita berdoa kepada Bapa Yahweh. Coba kita baca dalam Matius pasal 6. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ada nama yang harus dikuduskan. Bagaimana cara kita memperlakukan nama itu? Adalah dengan memuji, menghormati, memuliakan, mengagungkan nama itu dan meminta segala sesuatu untuk hidup adalah di dalam nama itu. Kita menyatakan bahwa nama itu adalah nama hebat, nama yang dahsyat, nama yang besar, nama yang akan mencukupkan segala sesuatu. Artinya kita percaya bahwa nama itu adalah nama yang maha kudus, nama yang berkuasa. Dan Yesua itu menyampaikan kepada orang-orang yang diajarkannya. Coba kita buka dalam Yohanes pasal 17 yang ke-6. Yohanes 17 yang ke-6. Kita kembali baca bersama-sama. Yohanes 17 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya. Baik yang di rumah maupun di tempat ini. Ayo silakan masuk. Yohanes 17 ayat 6, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang,
yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Bapa mau saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bapa inginkan banyak orang yang mengandalkan namanya. Bapa menginginkan beribu, berjuta-juta orang untuk berseru kepada namanya, untuk memperlihatkan bahwa Bapa Yahweh adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, ketika mereka percaya dan berseru kepada nama Bapa Yahweh. Jadi ketika Yesua ada di dalam dunia, dia berkata, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Dan Yesua ketika dia hidup, dia pegang Tanak. Dia pegang kitab Tanak. Dan dia pernah buka kitab Yesaya. Dan di kitab Yesaya itu diberitahukan, Yesaya 42 ayat 8, akulah Yahweh, itulah namaku. Ani Yahweh Husme, akulah Yahweh, itulah namaku. Ya, bahasa Ibrania, Ani Yahweh Husme, akulah Yahweh, itulah nama. Dia sudah memberitahukan namanya dan Yesua tahu persis. Dan dia katakan, aku telah memberitahukan namamu Bapa kepada semua orang. Saya ulangi, baca lagi. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Kenapa Yesua memberitahukan? Pasti Yesua pernah baca Yeremia 33 tadi. Tidak mungkin Yesua tidak tahu. Ya puji Tuhan. Saya kemarin juga ada di tempat ini. Ada 6 kali mati lampu di tempat ini kemarin. Waktu saya pasang ini papan nama kantor kita. Tapi nanti kita coba beritahukan kepada PLN apa gimana caranya, apa mesti tambah daya atau apa. Baik, kita lanjutkan. Ketika Yesua di dalam dunia, dia pegang Tanak, dia pegang kitab Yesaya, dia pernah memberitakan tentang kitab Yesaya, ya, dia memberitahukan tentang keselamatan kepada bangsa Israel. Dan ketika Yesua ada di dalam dunia, dia belum ada megang Injil, ya. Saya beritahukan berulang-ulang, historis sejarah kitab suci belum ada, ya. Kitab Injil itu ada lebih kurang sekitar 110 tahun setelah Yesua tidak ada di dalam dunia. Dikumpulkan dari daun papirus, dari tulisan-tulisan yang ditulis di segala tempat, lalu dikumpulkan. Ya, terjadilah pengumpulan-pengumpulan yang berpuluh-puluh tahun dan kemudian menjadi tulisan yang terkumpul, termasuk surat-suratnya Paulus, dikumpulkanlah itu yang kemudian disebutlah menjadi Injil. Jadi zaman Yesua tidak ada Injil. Jadi yang Yesua beritakan itu adalah nama Bapa, dan kemudian dia bertolak dari desa ke desa, dari kota ke kota. Satu hal yang dia sampaikan adalah bahwa dia sudah menyampaikan tugasnya, nama Bapa kepada semua orang. Tujuannya apa adalah? Tujuannya adalah supaya orang melihat kemuliaan nama itu, supaya orang tahu bahwa tidak ada yang lebih hebat dari nama itu, supaya orang tahu bahwa yang menciptakan segala yang ada dari yang tidak ada menjadi ada adalah nama Yahweh, Bapa Sang Pencipta. Ya, jadi saudara harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Hari ini Tuhan gerakkan saya kembali
untuk menyampaikan ini supaya saudara menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mentransfer kepada banyak orang. Kita pakai semua media sosial, medsos. Ya, saya melihat bagaimana cara Tuhan pada zaman akhir ini. Saya melihat anak-anak Tuhan yang mau dipakai, ya, dengan high teknologi telekomunikasi yang canggih. Sekarang kita mau menyampaikan supaya saudara menyampaikan apa yang saudara dengar, yang Tuhan telah sampaikan. Kenapa nama itu penting? Tadi pertama saya sudah sampaikan adalah supaya orang tahu bahwa ketika dia hidup, ketika dia berseru, ketika dia percaya sungguh-sungguh kepada nama Bapa Yahweh, maka Bapa berjanji akan menjawab doanya. Bahkan Bapa katakan, aku akan memperlihatkan hal-hal yang besar yang tidak engkau ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saudara yang kekasih, bahwa nama itu sangat penting untuk termeterai dalam hidup kita. Bahkan saya pikir yang termeterai dalam dahi orang percaya itu merupakan materai untuk keselamatan. Ya, karena itu sebabnya Yeshua menyampaikan nama itu. Ya, coba kita baca dalam Wahyu. Wahyu 14 ayat 1, saya juga sudah pernah sampaikan ini. Kenapa nama itu penting? Supaya saudara transfer ke orang lain juga. Kita akan baca kembali bersama-sama, Wahyu 14 ayat 1. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis nama Bapanya. Di sini di Alkitab saya tertulis namanya dan nama Bapanya. Tapi kalau di bahasa Ibrani saya baca tertulis nama Bapanya. Jadi hanya nama Bapa yang tertulis. Kemudian kita akan baca dalam Wahyu pasal 22 ayat 4. Wahyu 22 ayat 4. Kembali kita akan baca bersama-sama Wahyu 22 ayat 4. Demikian firman Tuhan, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Kenapa nama itu begitu penting, tidak boleh dipelesetkan, tidak boleh diganti dengan kata apapun. Karena nama itu harus termeterai pada dahi mereka. Karena di dahi mereka itu tertulis, sebab di dahi mereka itu termeterai. Kenapa? Karena pikiran dan hatinya itu senantiasa mencintai nama Bapa, dan sumber kehidupannya adalah oleh karena nama yang dahsyat itu. Coba kita baca Wahyu 7 ayat 3. Betapa penting nama itu untuk saudara sampaikan, saudara menjadi mentransfer, saudara menjadi alat penghubung perpanjangan tangan Tuhan. Wahyu 7 ayat 3. Kembali bersama-sama dengan saya baca. Wahyu 7 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Tuhan kami pada dahi mereka. Apa yang dimeteraikan pada dahi? Sejak awal Bapa Yahweh katakan yang dimeteraikan pada dahi kita adalah nama Bapa yang Maha Kudus. Ya, itu harus termeterai. Kita baca dalam Ulangan, saudara yang kasih, dari awal Tuhan sudah beritahukan. Ulangan 6 ayat 4 saya akan baca. Ulangan 6 ini yang saya percaya pasti Yesus sudah sampaikan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk dia sampaikan kebenaran Bapa. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu,
dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Di dahi itu pemeteraian nama Bapa adalah sesuatu yang absolut untuk masuk kepada keselamatan. Dan Bapa katakan, berulang-ulang sampaikan sampai mereka bisa menerimanya. Sampai mereka berseru kepada nama yang Maha Kudus itu. Jadi saudara yang kekasih, sudah ada dasar-dasar kita untuk menyampaikan kebenaran apa yang Bapa mau saudara dalam hidup saudara menjadi perpanjangan tangan Bapa Yahweh untuk kemuliaan namanya di tengah bangsa ini. Jadi nama Bapa Yahweh itu adalah sangat penting. Ya, jangan pernah setuju nama Bapa diganti dengan apapun. Ya, ini saya sampaikan supaya saya tidak berhutang jiwa kepada saudara, baik yang di tempat ini maupun di tengah-tengah rumah tangga. Jadi ketika Bapa katakan berserulah kepadaku, ketika Bapa sudah memperkenalkan dirinya, namanya, sudah dia beritahukan dialah yang menciptakan segalanya, kemudian dia beritahukan bahwa dia namanya itu berkuasa ketika seseorang berseru kepada nama Bapa Yahweh. Saya akan ulangi kembali Yeremia 33 tadi supaya kita bisa memahaminya lebih dalam. Beginilah firman Yahweh yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Bapa Yahweh, Yahweh ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi Bapa sudah perkenalkan dirinya, dia adalah pencipta, dia perkenalkan kedahsyatan namanya, dia perkenalkan tujuannya. Tujuannya adalah supaya saudara diberkati, supaya saudara melihat hal-hal yang besar dalam hidup ini. Karena Bapa ingin mempermuliakan anak-anaknya yang percaya kepada dia. Dia Bapa sangat agung, sangat mulia, dan dia merindukan orang-orang yang mengasihi dia hidup di dalam kelimpahan kasih-Nya. Ya, kita baca Mazmur 8, saudara yang kasih. Mazmur 8 ayat 4 sampai 8 saya akan baca. Mulai ayat 2 juga boleh. 2 sampai 8. Ya, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 8 ayat 2 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama, baik tempat ini maupun yang di tengah keluarga. 1, 2, 3. Ya Bapa Yahweh Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Tuhan dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakimu. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang. Tujuan Bapa Yahweh memperkenalkan namanya adalah supaya manusia itu mendapatkan kemuliaan. Ketika seseorang percaya sungguh-sungguh hidupnya ada dijaga di dalam kekudusan. Saya percaya dia akan melihat mujizat Tuhan ketika dia dengan air mata, ketika dia menabur dengan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan katakan, ya Tuhan Yahweh. Pemazmur mengatakan, ya Bapa Yahweh Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ini berlaku di seluruh bumi bagi orang-orang yang percaya sungguh-sungguh. Orang yang menghormati namanya. Orang yang mengerti bahwa nama itu adalah sesuatu yang mempunyai reputasi yang dahsyat, punya kemuliaan yang dahsyat, punya kuasa yang amat dahsyat.
Itu sebabnya Yesua Adon mengajarkan, kalau berdoa, kunci kamarmu, berdoalah kepada Bapa. Dia tujukan, dia kasih reference, dia kasih merefer kepada Bapa Yahweh. Dan harus tepat Bapanya. Saudara tidak boleh membuat orang kebingungan, harus tepat. Kalau saudara menulis sesuatu Bapa itu baik, orang harus tahu siapa Bapa yang sebenarnya. Karena Bapa di dunia ini, Rasul Paulus menyampaikan dalam suratan Rasul Paulus dikatakan banyak Bapa di dunia ini. Tapi hanya satu Bapa di surga, yaitu Bapa Yahweh. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, saya merasa bahagia sekali. Saya membaca bagaimana tulisan-tulisan yang disampaikan oleh Pendeta Yahya Iskandar dalam waktu yang begitu singkat, booming, saudara yang kasih. Ya, bahkan sampai kemarin saya masih mendapat permintaan untuk link kepada Pendeta Yahya Iskandar. Ya, sudah ada 20.000 orang langsung begitu tertarik tentang keselamatan yang berasal dari Bapa Yahweh. Saudara yang kasih, saudara jangan sampai ketinggalan, jangan sampai orang tidak pernah mendengar dari mulut saudara, jangan sampai tidak pernah saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan, jangan sampai tidak pernah saudara merindukan orang lain mendapatkan kebahagiaan karena nama yang dahsyat itu. Ya, nama Bapa Yahweh itu ditulis 6.826 kali, itu bukan hanya untuk dilihat, dipelototin, tapi itu untuk dimuliakan, diagungkan, diberitakan, dimasyhurkan. Bahasa anak muda saya selalu sampaikan, dibuat ngetop, dibuat ngepop, dibuat terkenal. Saya itu kemarin sama Mbak Win cerita di rumah, Mbak Win kenal sama orang, bersaksi kepada nama orang, nggak lain yang disampaikan adalah nama Bapa. Ya, pemberitanya sampai kemana-mana. Saya bangga mendengarnya. Saya percaya apa yang Tuhan katakan, apa yang kau lakukan untuk kemuliaanku, itu tidak akan pernah sia-sia. Ingat itu. Sekalipun kau tidak lihat dengan mata kepala, tapi apa yang keluar dari mulut kita dan sampai kepada seseorang, itu Bapa perhitungkan. Ya, itu sebabnya saya selalu memotivasi saudara, dimanapun segmen saudara, sebagai pedagang, sebagai pegawai, sebagai wiraswasta, ya, apapun saudara, ya, profesi saudara, itu jangan sampai menghambat saudara untuk menyampaikan keselamatan, ya, karena tanpa menyembah Bapa Yahweh, ingat firman Tuhan yang saya pegang, tanpa menyembah Bapa Yahweh, sekalipun saudara percaya kepada Yesua putranya, Yesua katakan kau tetap penjahat. Apa? Tetap apa? Penjahat, kata firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, Yesua berkata, orang yang tidak mempermuliakan Bapakku adalah pembuat kejahatan. Mempermuliakan Bapa itu adalah bagian dari keselamatan. Ya, kalau pembuat kejahatan berarti penjahat. Kalau penjahat tidak mungkin di sorga. Sebab itu saudara kasih pada saudara yang ada di tempat ini, yang ada di tengah-tengah keluarga, saya merindukan sekali. Saudara tidak boleh stuck, ya, karena ini zaman akhir. Ya, Bapak sedang mau panen besar-besaran, panen jiwa. Ya, kalau dulu ada lagu-lagu Pantai Costa, kita kumpulkan gandum di gudang. Dulu, kalau saya dulu waktu masih muda, masih remaja, ke gudang A. Ya, sekarang ke gudang Bapa. Kumpulkan gandum. Gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Bapa Yahweh. Udah beda. Dulu bangun kerajaan A, sekarang sudah ke gudang Bapa. Bawa jiwa-jiwa. Ya, itu kerinduan saya. Saya mengharapkan sekali, saudara jangan stuck, saudara harus terus semangat. Supaya ketika saudara semangat, saudara akan dipelihara Tuhan.
keluargamu dipelihara Tuhan, rancanganmu Tuhan kabulkan, kerinduanmu Tuhan jawab. Jangan tutup-tutupi, jangan peleset-pelesetkan. Ya, saya sampaikan kepada saudara karena ini menyangkut keselamatan jiwa. Di nama Bapa Yahweh ada reputasi. Kenapa Bapa memperkenalkan dirinya sebagai pencipta? Kenapa Bapa mengatakan setelah dia kasih tahu bahwa dia pencipta, dia kasih tahu namanya, kemudian dia beritahu, ketika engkau berseru kepada namaku itu, aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan perkara-perkara besar. Jadi sudah lebih dulu dia memberitahukan, memperkenalkan dia adalah pencipta yang hebat. Jadi jangan ragukan namanya. Itulah yang diandalkan Musa ketika dia pegang tongkat, dia taruh di atas lautan Cebereau dan dia berkata, oleh karena nama Bapa Yahweh terbelahlah laut Cebereau ini. Demikian juga Elia, Elisa pakai nama itu, menghidupkan yang mati juga pakai nama itu. Ketika Daud menghadapi Goliat, kau datang dengan kebesaranmu, dengan baju jiramu, tapi aku datang dalam nama Bapa Yahweh. Jangan dibuang, jangan ditutup-tutupi. Ya, itu nama yang hebat dan itu nama sepanjang zaman segala abad. Ya, ketika saya berada di Jordania, saya bicara kepada guide tournya di Jordania. Kerajaan Jordania itu tetangganya Israel. Saya tanya kepada guide tournya, Ibu, ada nggak di sini gereja yang nyembah Bapa Yahweh? Ada Pak, ada di sekitar sini. Turunan anak-anaknya Yakob, ya ada. Dia beritahukan kepada saya. Jadi saudara yang kekasih, nama Bapa itu di mana-mana dimuliakan. Tetapi oleh karena penerbitan Alkitab, ya saudaraku, sehingga nama itu terhalang. Ya, itu sebabnya sampai lagu Pantekosta tadi, waktu saya dari kecil, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang. Itu gara-gara Alkitab. Ya, tapi saudara saya sampaikan, saudara harus berubah. Saudara harus berubah total. Ya, saudara yang mendengarkan di aplikasi Zoom maupun aplikasi Facebook, saudara harus berubah supaya saudara dapat keselamatan. Saudara yang ada di rumah tangga, keluarga, dan di bait Tuhan ini, saudara dipakai Tuhan hari ini untuk menjadi perpanjangan tangan Bapa Yahweh. Ya, ladang sudah menguding, siap untuk dituai. Satu hal yang mereka sudah rindukan adalah sampaikanlah nama Bapa itu, karena mereka merindukan keselamatan, mereka merindukan mujizat, kuasa, dan mereka merindukan itu terjadi dalam hidup mereka. Saya percaya tidak ada yang tidak merindukan keselamatan, tapi mereka mesti diberitahukan. Ya, Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bagaimana mereka bisa tahu, kata Rasul Paulus, kalau tidak ada yang memberitahukan. Bagaimana orang bisa memberitahu kalau tidak ada yang diutus? Ya, hari ini saya menyampaikan kepada saudara, saudara harus menjadi utusan Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Bapa Yahweh. Saudara harus menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15, Tuhan inginkan saudara kerjakan keselamatan dan jadilah bintangnya Bapa Yahweh. Saudara akan melihat, lihatlah Tuhan akan berkarya dalam hidup saudara. Ya, imanilah firman Tuhan, jangan pakai pikiranmu, tapi pakailah pikiran Tuhan, pakailah kehendak Tuhan, pakailah jalan-jalannya Tuhan, pakailah caranya Tuhan. Tadi caranya sudah diberitahukan, berserulah kepadaku, maka aku akan memperlihatkan hal yang besar. Aku akan menjawab doamu. Sebelum dia berkata begitu, dia sudah kasih tahu namanya, dia kasih tahu dia pencipta, berarti dia kasih tahu bahwa dia adalah Tuhan yang hebat. Kalau dia Tuhan yang hebat, dia akan memberikan perkara-perkara besar bagi orang yang mau berseru kepadanya. Ya, inilah firman Tuhan. Bapa Yahweh memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Pujian itu ku tegak, ku kuat karena ya, song syair ya.
Karena Bapa yang menopang kita, kita kuat. Karena yang ada di pihak kita, kita akan mendapatkan kemenangan. Haleluya. Ya, WL tolong bantu saja. Ya. Haleluya. Saat kau berfirman, haleluya Bapa, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena menjaga, haleluya Bapa, ku menang karena kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Bapa Yahweh, bagi Yahweh tak ada yang mustahil. Bagi Bapa tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dari awal kita naikkan pujian kembali. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Haleluya. Aman karena menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Bapa bagi Tuhan. tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. bagi Yahweh Bagi Yahweh tak ada yang mustahil. Bagi Yahweh tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
perhitungkan ya Tuhan. Kami bergantung mengandalkan Engkau ya Tuhan. Padamu ada keselamatan, ada janji yang kekal. Meteraikan kebenaran-Mu Bapa, biar rancangan-Mu yang jadi. Di dalam Engkau ada yang indah, ada yang besar yang tak terselami. Rancangan-Mu adalah rancangan keselamatan Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan yang Maha Kudus. Kita naikkan pujian ini ke ini, Afadi.
yang percaya kepadamu Tuhan, merasakan kebaikan-Mu, menikmati rancangan-Mu yang indah. Engkau sediakan jalan-jalan untuk kami menemui Engkau. Engkau sediakan cara untuk Engkau menjawab permohonan kami. Engkau telah memperkenalkan diri-Mu Tuhan yang hebat. Engkau memperkenalkan kasih dan kuasa-Mu. Bapa meneraikan kebenaran, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat malaikat serabimu yang menyertai kami. Kami senantiasa membutuhkan pertolongan malaikat-Mu ya Bapa. Kami ingin terus melihat rancangan-Mu terjadi dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan keturunan kami. Kepada anak cucu kami Bapa, kami ingin melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, meteraikan kebenaran. Bapa-Ku yang kekal, Engkau ajaib, penuh keagungan, penuh kemuliaan. Biarlah segala yang bernafas kan memuji nama-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yesus Yesus Hamasi. Roh Kudus, hamba berdoa ucap syukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Saya serahkan kepada Bapa. Puji Tuhan, kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Dikatakan bahwa kalau kita meninggikan nama Bapa, maka Dia akan menyingkapkan rahasia firman-Nya lebih dahsyat lagi atas hidup kita. Saatnya kita akan memberi persembahan Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan, saya persilahkan kepada pendoa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang telah Tuhan tabur. Biarlah Tuhan yang terus mengajari kami setiap hari untuk kami semakin indah lagi di hadapan-Mu. Amin. Bapak, sebentar kami ingin memberikan persembahan kami. Mari Tuhan yang memberkati segala yang kami berikan dengan segala kemampuan kami. Engkau yang melihat segala keberadaan kami, ketidakberdayaan kami. Tuhan, kami percaya selalu ada berkat Tuhan buat kami. Amin. Apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Bapa sediakan. Amin, Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang ajaib. Kami percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan selalu melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan kami di dalam Putra-Mu Yesus Hamasiah. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan satu pujian. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, tergenapilah atas hidup setiap kita anak-anak Tuhan. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah
Angkatlah dirimu, sebab aku kan mengembang. sebab kau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu dan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkan diriku, ku siapkan diriku, Sekali lagi ku siapkan. ku siapkan diriku. Amin. Tergenapilah buat hidup kita. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kami serahkan kepada Bang Robert. Ya, sahabat Salom, Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan kita bisa beribadah Sabat pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua dengan kesehatan, dengan berkat yang melimpah. Dan Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan yang juga bisa menyaksikan lewat Zoom dan juga Facebook pada hari ini. Tuhan memberkati buat Pak Karel, Bu Heti, buat Mama Sema, buat Lia, buat Bapak Eli Peres Regar, buat James, buat Devi Jaref. Ya, Tuhan berkati semua. Juga yang melalui Facebook, Tuhan memberkati. Shabbat Shalom semua, Tuhan memberkati. Dan untuk hari ini, saya tidak tahu di Facebook apakah sedang join Ibu Yuliana. Selamat ulang tahun buat Ibu Yuliana Asiak yang hari ini berulang tahun. Tuhan memberkati dengan berkat, dengan damai sejahtera dan panjang umur. Dan kasih Tuhan terus melimpah atas hidup Ibu Yuliana sebagai tiang doa, menjadi berkat bagi suami, bagi anak dan juga bagi keluarga besar. Tuhan memberkati bagi Ibu Yuliana Asiak. Kemudian tadi malam saya dapat informasi, dapat kabar kalau Yulia Sihombing keguguran. Ya, jadi kita berikan kekuatan, doa topang dalam doa untuk Yulia Sihombing. Rencana tadi pagi jam 7 akan dikuret. Ya, jadi kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan bagi Bapak Hendro Barus, bagi Yulia Sihombing dan juga keluarga besar. Tetap kuat dalam iman, tetap percaya Tuhan punya rancangan yang indah dalam keluarga besar Bapak Hendro Barus. Tuhan memberkati juga, ya, di balik duka juga ada sukacita. Kita dengarkan bahwa juga Ibu Elia Susanto positif. Nah, ini luar biasa. Tuhan memberkati juga dengan luar biasa, ya, berikan kesehatan buat Ibu Elia Susanto dan juga bayi dalam kandungannya sampai proses persalinan juga dapat sehat-sehat. Dan Tuhan memberkati senantiasa. Buat selamat datang buat Mbak Win. Puji Tuhan kita bisa beribadah bersama pada hari ini. Tidak nge-lag lagi sinyalnya hari ini. Ya, Tuhan memberkati, ya. Oh iya, langsung jadi soalnya nggak pakai sinyal lagi soalnya hari ini. Tuhan berkati. Tadi juga ada LC. Tuhan memberkati dengan penuh sukacita damai sejahtera. Itu saja pengumuman pada hari ini. Dan ya, topang dalam doa. Besok saya kembali ke Boyolali, ya, proyek SAP, migrasi integrasi SAP ini masih berjalan. Jadi doakan besok sampai hari Jumat saya akan melakukan perjalanan dengan kendaraan, ya, dengan sendiri. Jadi tidak bersama dengan rekan kerja saya. Ya, biarlah semua berjalan dengan baik dan lancar, juga untuk kendaraan yang digunakan. Ya, tadi malam sudah latihan jam 8 kurang dari kantor jam 4 butuh 4 jam.
Jadi sudah latihan 4 jam tadi malam dari Tangerang gara-gara hujan sampai di Depok dengan luar biasa. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat dan sukacita, sehat-sehat selalu. Tuhan berkati Bapak Gembala yang telah melayani firman Tuhan, juga untuk Mama Gebi dan juga Papa Kea yang hari ini melayani sebagai worship leader dan juga pemusik. Tuhan berkati, sahabat Shalom. Sahabat Shalom. Terima kasih, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami berikan dan kami kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar pada pagi siang hari ini, kami boleh lakukan Tuhan. Kami boleh imani, sebab firman-Mu ya dan amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Yahweh, Amin, haleluya. tiada seperti Yahweh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Yahweh, tiada seperti Yahweh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada seperti Yahweh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Yahweh, tiada seperti Yahweh, tiada seperti tiada seperti Beri kemuliaan buat Bapak kita yang dahsyat, agung dan luar biasa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Bapak di hari Sabat ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, di tengah-tengah orang yang beribadah kepadamu Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa Engkau ada di tengah-tengah umat yang beribadah kepadamu Tuhan, dan ada berkat Tuhan yang diberikan buat orang yang beribadah. Bapak, firman-Mu berkata Engkau akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan tidak beribadah. Bapak, saat ini Tuhan kami percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam setiap kami Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, inilah waktunya Tuhan menjadikan kami kesaksian bagi dunia ini.
Tuhan, kami melihat betapa campur tangan Tuhan luar biasa. Engkau berkarya Tuhan melalui kehidupan hamba-hambamu. Engkau mengangkat Yusuf di Mesir. Engkau juga memakai hambamu Daud Tuhan dan Salomo sebagai raja besar. Begitu juga Tuhan memakai Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Oh Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu melalui mereka. Bapa, saat ini Tuhan, mari Tuhan, Engkau pakai hamba-hambamu untuk menjadi kesaksian bagi dunia ini Tuhan. Bukan melalui perkataan kami, tapi kuasa-Mu yang diimpartasikan dalam setiap kami. Mari Bapa, pakai kami kemanapun kami berada. Ada berkat Tuhan menyertai kami. Dimanapun kami berada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Saat ini Bapa, kami mau berdoa bersehati. Segala kuasa-kuasa apapun dari dunia ini yang coba untuk mengintimidasi kami mau patahkan, kami mau hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Hamasiah. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa darah Yesus Hamasiah yang membebaskan kami, yang melepaskan kami, tidak ada lagi ikatan apapun. Oh, lepaskanlah untuk apapun. Kami putuskan saat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap kami. Inilah waktunya Tuhan, Engkau menjadikan setiap hamba-hamba menjadi kesaksian bagi dunia ini. Saat ini kami berdoa Bapa, segala kuasa-kuasa kemiskinan kami patahkan dalam nama Yesus Hamasiah. Segala kelemahan-kelemahan tubuh kami patahkan dalam nama Yesus Hamasiah. Kami percaya Tuhan, saat ini kebebasan itu terjadi atas kami. Bapa, saat ini kami berdoa bersehati. Segala kuasa mantra apapun kami tolak dalam nama Yesus Hamasiah. Oh, segala kuasa sihir kami tolak dalam nama Yesus Hamasiah. Kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa yang melebihi kuasa-Mu Bapa, yang telah Engkau berikan kepada putra-Mu. Dalam kerajaan putra-Mu lah kami ada saat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Mari Tuhan, Engkau bentuk kami menjadi harta kesayangan Tuhan, menjadi biji mata Tuhan, menjadi permata hati Tuhan. Bapa, bawa kami ke dalam kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan memenuhi kami saat ini. Karena kami tahu saat Yesus berkata, saat Dia datang dan kembali ke rumah Bapa, Dia berkata, Bapa akan memberikan roh penghibur bagi setiap kami. Bapa akan mengutus roh penghibur itu buat kami. Dan Dia akan mengatakan apa yang belum terjadi. Dia akan mengajari apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan. Biarlah Tuhan, roh itu yang memenuhi hati kami. Roh penghibur itu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Sehingga kami menjadi bersinar karena Tuhan. Kami menjadi berkat, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini karena Tuhan. Semua apapun yang kami lakukan semuanya buat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami bukan kami lagi, tapi Tuhan yang berotoritas atas kami. Tuhan yang berkuasa sepenuhnya atas kami. Dan kami tahu Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Bapa, segala apapun kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketakutan yang coba mengintimidasi kami dengan kondisi dan keberadaan kami saat ini, kami mau berdoa Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, mintalah. Dan Engkau berkata Yesus, sampai hari ini kami belum meminta kepadamu. Saat ini kami meminta Tuhan, Engkau membebaskan kami dari segala kekhawatiran, kecemasan, segala ketakutan. Tuhan bebaskan kami. Dan kami percaya Tuhan, ada keberanian dari Tuhan untuk menghadapi masalah. Ada keberanian dari Tuhan untuk berjalan, menghadapi segala rintangan bersama dengan Yesus Hamasiah sebagai sahabat kami. Tuhan, kami percaya inilah waktunya Tuhan untuk bawa kami terus naik, tidak pernah turun, untuk menjadikan kami kepala bukan ekor. Tuhan, kami pegang janji-Mu Bapa. Engkau berkata, kalau kami terus berjalan, bahkan tidak lelah, karena Tuhan yang memberi kekuatan, maka ada hadiah yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Ada hadiah yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Kami mau Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Jangan biarkan kami berjalan dengan akal dan kepikiran kami. Diputuskan segala hikmat manusia. Biarlah hikmat Tuhan yang turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Nama-Mu diagungkan dan dimasyhurkan. Terima kasih Tuhan.
Firman Tuhan berkata, saat kami melakukan kebajikan, nama Bapa dimuliakan. Bapa, inilah waktunya Tuhan. Mampukan setiap kami untuk melakukannya. Mampukan setiap kami untuk melakukan kebajikan demi kebajikan dalam hidup kami. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mampu. Karena Satan akan terus mengintimidasi kami. Dia akan terus membisikkan di telinga kami bahwa kami tidak layak, bahwa kami tidak mampu. Tapi dengan Roh Kudus kami dimampukan, kami dibenarkan, dan kami diselamatkan Tuhan. Dan saat ini kami mengerjakan keselamatan itu untuk meraih mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Bapa, kami tahu bahwa keselamatan itu sudah dimateraikan atas setiap kami. Inilah waktunya Tuhan, kami melakukan bagian kami, mengerjakan keselamatan untuk mendapatkan mahkota yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala bisikan-bisikan yang coba untuk mengintimidasi anak-anak Tuhan, bahwa kami tidak layak, bahwa kami adalah orang yang tidak dikasihi Tuhan, kami tolak semua itu. Kami tolak semua itu. Karena kami tahu kami adalah kekasih-Mu Tuhan. Kami adalah biji mata dan harta kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau Tuhan berkata melalui hamba-hamba-Mu Tuhan, bahwa waktunya sudah dekat. Yesus Hamasiah akan datang. Kami tahu pada saat Yohanes berkata, kerajaan Tuhan sudah datang. Dia hanya berkata satu hal. Pesannya kepada umat manusia hanya satu. Dia katakan bertobatlah. Bertobatlah. Inilah pesan yang kami terima Tuhan. Kalau Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah dekat, artinya kami mau bertobat. Kami mau meninggalkan segala kesalahan kami, segala pelanggaran kami. Dan kami mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan kami mau berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi. Bapa, inilah Tuhan. Hati kami bawa ke hadapan-Mu. Kami mau bertobat atas segala kesalahan kami, atas segala kealfaan kami. Kami tidak mau menjadi orang pengecut. Biarlah kami menghadapi segala apapun konsekuensi yang harus kami alami, yang harus kami terima. Karena kami tahu kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih Tuhan selalu ada buat kami. Mari Tuhan, Engkau yang berkarya dalam hidup kami. Engkau yang merenda kami menjadi sesuatu yang indah. Bukan hanya di pemandangan manusia, terutama di hadapan-Mu Tuhan. Kami indah di hadapan Tuhan. Sampai pada waktunya Tuhan juga akan menjemput kami di awan-awan permai. Tuhan juga menjemput kami mengakhiri hidup kami, pengembaraan kami, perkemahan kami di dunia ini. Engkau menemui kami tidak bercacat celah. Bukan berarti kami tidak memiliki kesalahan, tapi kami mau mengakuinya di hadapan Tuhan dan bertobat dan tidak melakukannya lagi. Itu yang Tuhan mau. Pada saat kami menyatakan bahwa kami bersalah, itu artinya semua dosa itu telah dihapus, sehingga Tuhan menemukan kami tidak bercacat celah adanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami menjadi seorang laki-laki memiliki keberanian dari Tuhan untuk menghadapi segala apapun. Terima kasih Bapa. Di hari Sabat ini kami merasakan sukacita Tuhan. Betapa Tuhan baik buat kami. Bapa, biarlah nama-Mu yang sudah dimateraikan atas setiap kami di dalam kerajaan Putra-Mu Yesus Hamasiah, itu yang akan kami nyatakan bagi dunia ini. Betapa Tuhan baik, betapa Tuhan hebat, betapa Tuhan dahsyat, betapa Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kalau orang berkata, manusia dunia ini berkata, bahwa kalau kami tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki hasil apapun, kami tidak bisa hidup. Tapi Tuhan berkata bahwa kami hidup karena berkat Tuhan. Kami hidup karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bapak, kami tahu Tuhan,
Tuhan sedang mengajar kami untuk Tuhan membebaskan kami dari dunia ini, sehingga kami hanya berharap sepenuh kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa kalau seringkali kami memperhatikan keberadaan sekeliling kami, sehingga kami tersandung, kami kecewa, kami gagal di hadapan Tuhan. Saat ini mari nyatakan Tuhan, kuasa-Mu mengubahkan kami untuk kami melakukan segala sesuatu bukan lagi buat orang-orang di sekitar kami, tapi kami melakukan semuanya untuk Tuhan. Dan mampukan kami Bapa saat segala apapun yang kami terima dari orang lain, biarlah kami terima semuanya itu dari Tuhan. Kami tidak melihat orang lain yang menyakiti kami, orang lain yang menyesah kami. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti ada rancangan Tuhan yang indah di balik semuanya itu. Tuhan, lalukan pandangan kami dari semua itu Bapa, sehingga kami hanya melihat kepadamu, hanya fokus kepadamu saja. Karena dengan itu kami bertahan, dengan itu kami kuat, dengan itu kami akan mencapai garis finish yang Tuhan sudah tentukan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa. Engkau membalut semua luka, Engkau membalut semua luka yang ada. Karena kami tahu luka itu akan membuat kami jauh dari Tuhan. Tapi saat luka itu dibalut oleh Tuhan, tangan Tuhan yang penuh kasih yang membalut kami, maka semuanya itu terangkat dan tidak ada kekecewaan, tidak ada sakit hati, tidak ada yang namanya akar pahit. Karena kami tahu semua itu bukan dari Tuhan. Saat ini kami berdoa Bapa, segala roh pemecah kami tolak dalam nama Yesus Hamasiah. Segala roh perpecahan kami tolak dalam nama Yesus Hamasiah. Engkau keluar dalam nama Yesus Hamasiah. Kami percaya kami dibentengi oleh darah Yesus Hamasiah. Kami dipagari oleh darah Yesus Hamasiah. Kami akan selamat mencapai garis finish bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang telah membebaskan, Engkau yang telah melepaskan, Engkau yang telah meneguhkan setiap kami. Inilah waktunya Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat dalam hidup kami. Biarlah kami berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan, sampai pada akhirnya Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kemah Kedar Nebayot berteriak demi nama Tuhan. Dan kami percaya umat pilihan-Mu Israel akan dipulihkan. Dan itulah waktunya di mana segala sesuatu akan dipulihkan. Dan Tuhan Yesus Hamasiah akan menjemput kami di awan-awan permai. Terpujilah nama-Mu Bapa, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Hamasiah, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia, pencipta alam semesta raya, yang menjadikan yang dari tidak ada menjadi ada, yang telah memberikan rahmat dan anugerah terbesar. Kau berikan Yesus Hamasiah, davar-Mu yang menjadi daging, yang dikorbankan sebagai anak domba Paskah yang tersembelih, anak domba yang tidak bercacat celah, yang mengangkut dosa seisi dunia. Darahnya tertumpah di Golgota Kalvari,
Terberciklah atas kami ya Bapa, menutupi segala dosa pelanggaran kami, yang melayakkan kami untuk menerima janji-janji-Mu ya Aba Yahweh yang Maha Mulia. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang telah beribadah Sabat Raya. Engkau yang berjanji akan memberkati air roti makanan minuman kami. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit. Bapa akan memberikan umur yang panjang untuk kami menikmati janji-janji-Mu ya Aba Yahweh yang Maha Mulia. Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna, rancangan kemuliaan. Terima kasih Bapa, terberkatilah Engkau umat-Mu yang telah beribadah kepada-Mu Tuhan. Berkatilah mereka semua memasuki hari kerja. Dari Yom Rishon sampai Yom Sisi, Bapa memberkati mereka. Dengan segala aktivitas kegiatan mereka, Engkau hadir Bapa, malaikat-Mu, malaikat penolong hadir pada anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus yang menuntun kami, hadir di tengah-tengah umat-Mu dalam segala aktivitas mereka Bapa. Izinkan umat-Mu melihat kemuliaan-Mu, izinkan melihat mujizat-Mu terjadi Bapa. Tuhan, umat-Mu yang telah menabur, biar mereka menuai berlipat kali ganda Tuhan. Biar memberikan persembahan-persembahan syukur, persembahan perpuluhan. Bapa, Engkau perhitungkan semua apa yang ditabur ya Tuhan. Kau berjanji tidak pernah orang yang menabur akan sia-sia ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapakku yang Maha Mulia. Terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami. Bapa, hamba berdoa Tuhan, khusus Tuhan untuk Ibu Juliana yang berulang tahun pada hari ini. Bapa berkati Tuhan, biar Engkau menjadi kekuatan, sumber pengharapan dalam hidupnya Bapa. Rancangan-Mu yang sempurna terjadi dalam hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus hamba berdoa Tuhan untuk cucuku Fani ya Bapa. Serahkan dia dalam tangan Tuhan. Dengarkan permohonan hamba-Mu ya Bapa. Izinkan kami melihat mujizat-Mu terjadi Bapa Yahweh Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh. Dimuliakanlah Engkau Tuhan atas segala apa yang Tuhan perbuat kepada orang yang kami kasih dan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini Tuhan sudah melayani Engkau Tuhan, baik WL, singer maupun pemain musik. Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, Kau memberkati mereka Tuhan. Biarlah sukacita dari Samaim terus menyertai mereka Tuhan. Izinkan mereka melihat terus kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Perjalanan anakku Tuhan, Robert yang akan bertugas keluar daerah Tuhan, Boyolali Tuhan. Bapa, biarlah malaikat-Mu Tuhan, malaikat penolong menyertai dia Tuhan. Bapa Yahweh, Roh-Mu yang kudus terus mengajar-ajari dia kepada rancangan-Mu yang sempurna. Dan apa yang dikerjakan biarlah berhasil baik. Engkau menjadi pahlawannya, Engkau menjadi pelindungnya, Engkau menjadi pembelanya dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Bapa Yahweh. Angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yevarika Yahweh peace. Sahabat Shalom semua, Bapak Yahweh memberkati. Semua yang ada di rumah, aplikasi Zoom, Facebook, sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati. Shalom semuanya, sahabat Shalom Bapak Shalom.
Kalau